Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ayu Aina Nur, NPM 104220005 dari kelas A22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 5, yaitu buku besar dan buku besar pembantu. Pertama, di sini kita melihat diagram sistem akuntansi. Itu subsistem akuntansi lain terdiri dari subsistem akuntansi pembelian, penggajian, produksi, penjualan, lalu akuntansi kas. Kemudian ada dokumen sumber dicatat ke jurnal, lalu diposting ke buku besar atau buku besar pembantu. Karakteristik buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar atau general ledger merupakan kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku pembantu atau subsidiary ledger adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian rekening tertentu yang ada di dalam buku besar. Rekening adalah judul suatu catatan akuntansi yang umumnya berbentuk T, yang dibagi dua, sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit, sebagai alat untuk mengklasifikasikan dan mencatat transaksi berdasar prinsip tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Proses sortisasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku besar pembantu disebut dengan pembukuan atau posting. Ada 4 tahap untuk memposting. 1. Pembuatan rekapitulasi jurnal. Yang kedua, ada penyortasian rekening yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Kemudian pencatatan data rekapitulasi dalam rekening yang bersangkutan. Kemudian ada pengembalian rekening ke dalam arsip pada urutannya semula. Pada perusahaan manufaktur terdapat berbagai buku besar pembantu, diantaranya itu ada 1. Buku pembantu persediaan, yang kedua buku pembantu piutang, yang ketiga buku pembantu utang, yang keempat buku pembantu harga pokok produksi, yang kelima buku pembantu biaya, dan yang terakhir ada buku pembantu aktiva. Di sini kita melihat contoh kartu persediaan. Ada kolom pembelian, pemakaian, dan sisa. Itu dicatat per tanggal pembelian, pemakaiannya ditulis tanggal berapa, lalu sisanya juga ditulis. Seperti ini jadinya ada sisanya. Terakhir transaksi itu tanggal 8 bulan 4. Dan sisanya itu ada 5.000 sama 5.500. Dan ini contoh buku pembantu piutang dan utang. Ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo akhir. Ditulisnya per tanggal, keterangannya apa, debitnya atau kreditnya berapa, lalu ditulis ada saldo akhirnya. Formulir rekening buku besar. Itu ada rekening dengan debit lebar. Bentuk rekening ini menyediakan kolom keterangan pada sebelah debit lebih lebar dibandingkan sebelah kredit, karena penjelasan yang bersangkutan dan transaksi pendebitan lebih banyak jika dibandingkan dengan transaksi pengkreditan, dan jika penentu saldonya perlu dilakukan secara periodik. Yang kedua, rekening biasa atau regular ledger. Rekening ini mempunyai kolom keterangan yang sama lebarnya untuk sebelah debit dan kredit. Umumnya, rekening buku besar menggunakan bentuk rekening ini. Buku pembantu yang menggunakan bentuk rekening ini adalah buku pembantu piutang dan buku pembantu utang. Kemudian yang ketiga ada rekening berkolom saldo di tengah. Digunakan jika diperlukan informasi saldo rekening setiap saat, baik saldo debit maupun saldo kredit, dan diperlukan penjelasan yang relatif sama banyak, baik untuk transaksi pendebitan maupun pengkreditan. Kemudian yang keempat ada rekening berkolom saldo. Digunakan jika diperlukan penjelasan banyak, baik untuk transaksi pendebitan maupun pengkreditan, dan jika diperlukan informasi saldo berjalan setiap saat. Kolom saldo diletakkan di sebelah kanan untuk memudahkan penyusunan neraca sisa. Kemudian yang kelima ada rekening ganda berkolom saldo. Digunakan hanya jika diperlukan penjelasan singkat untuk setiap transaksi pendebitan dan pengkreditan. Informasi saldo berjalan diperlukan setiap saat dan rekening sangat aktif dipakai. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi rekening. Itu ada terbagi menjadi 2 berdasarkan laporan keuangan. Ada rekening diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam neraca atau diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam laporan rugi laba. Kemudian yang kedua itu ada berdasarkan arus nilai. Kode itu adalah suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat.
Kode bertujuan untuk memudahkan proses pengolahan data, karena dengan kode, data akan lebih mudah diidentifikasi. Syarat kode yang baik itu tadi dari 7. 1. Kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. 2. Setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Kemudian yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Yang keenam, kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingat. Kemudian dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan check digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Posting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu ada 4 metode posting. Yang pertama itu metode tangan atau pen dan ink. Yang kedua ada metode posting langsung atau direct posting dari buku pembantu. Kemudian yang ketiga ada metode posting langsung atau direct posting dari dokumen sumber. Kemudian yang keempat ada metode tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Kemudian selanjutnya ada cara penanganan dokumen sumber. Dokumen sumber media itu terbagi menjadi 2. Ada media tunggal, itu adalah dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit. Contoh ada faktur penjualan. Kemudian ada media campuran, yaitu dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikredit. Itu contohnya ada bukti kas keluar. Pencatatan data ke rekening pembantu ada 2 pada media tunggal, tidak memerlukan metode penanganan tertentu. Kemudian pada media campuran itu memerlukan metode penanganan tertentu. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.